BL Show. Kalau menurut gue sih pahlawan itu orang yang berjasa, rela berkorban, nggak minta pamrih dari apapun yang sudah dia lakukan. Orang yang bisa membuat orang lain jadi termotivasi, dan pahlawan itu harus bisa jadi contoh buat orang lain. Orang yang berjasa bagi orang lain dalam bidang apapun, pokoknya dia berjasa bagi orang lain. Orang yang selalu ada ketika gue butuhin, ketika gue sedih, ketika gue senang, ketika gue lagi down. Orang yang bisa berguna buat orang lain, bisa ngebantu orang lain. Orang yang bisa jadi tempat curhat gitu deh, yang bisa menampung isi hati gue semuanya. Orang yang secara nggak langsung dia membantu orang lain, tapi dia nggak tahu kalau dia membantu orang lain gitu. Contoh pahlawan itu menurut gue bokap gue. Dosen kali ya. Menurut gue kan dosen tuh kayak berjasa gitu lah, udah ngajarin kita ini itu, terus dia udah susah-susah ngorbanin waktunya. Orang yang ngasih contekan gue pas gue lagi kesusahan. Jenderal Sudirman. Kenapa? Karena beliau waktu itu dalam proses perjuangan kemerdekaan, ketika sedang sakit, beliau tidak memerdekakan dirinya gitu. Mama? Yang pertama adalah nyokap gue. Nyokap gue itu udah the best dari semua orang yang gue kenal. Kedua, bokap gue. Itu bokap gue yang paling the best juga untuk semua. Nah, yang tiga adalah sahabat-sahabat gue di bola dan dimanapun mereka berada. Menurut gue, untuk menjadi pahlawan, yang penting dia membantu orang dengan ikhlas. Ya semua orang bisa jadi pahlawan, ya asalkan mereka mau melakukan apapun tanpa pamrih. Seseorang bisa dianggap jadi pahlawan kalau dia bisa melakukan sesuatu yang berguna buat orang lain. Semua orang menurut gue bisa jadi pahlawan, asal mereka tahu gimana mereka bisa bertindak dan mengerti kondisi mereka yang dibutuhin. Kayak gini, ketika lagi ulangan mungkin ya, ada temen yang kesusahan nih, ya kalau emang lo mau jadi pahlawan, ya kalau lo bisa kasih contekan. Tapi misalnya lo nggak bisa, ya cari lagi temen yang bisa, gitu aja deh. Ya yang paling penting menurut gue, kalau menjadi pahlawan ya lo harus punya semangat untuk memberi. Berpikirlah yang besar, jangan berpikir kecil, karena orang-orang yang besar, yaitu pahlawan, adalah orang-orang yang berpikir besar. Kalau menurut gua, untuk jadi pahlawan, lo nggak usah mikir kalau lo harus baik sama orang, karena secara nggak langsung lo akan baik sama orang karena lo menyayangi orang itu. Nah, udah lihat kan hasil wawancara kita dengan mahasiswa ITB, ternyata isinya seru-seru ya? Bervariasi banget pendapatnya anak-anak ITB ya. Emang wajar sih kalau pendapatnya anak ITB bervariasi karena datangnya dari berbagai macam kalangan ya. Nah, dari berbagai macam background juga. Sip, tadi bahkan ada yang bilang pahlawan buat dia adalah teman curhatnya. Teman curhat, oh iya dong, soalnya itu menyelamatkan hati sih bisa dibilang ya. Aduh. Hati itu precious ya, berharga. Iya, my precious. Gitu. Tadi kalau nggak salah gue denger ada yang bilang yang pahlawan dia adalah teman yang nyontekin dia tuh ujian. Oh iya, teman yang nyontekin dia ujian. Kalau tadi namanya Adit bukan sih? Ayo hati-hati lo. Cari Allah. Udah ke blacklist nih ya, udah ke blacklist sama dosen. Para pengawas ujian tolong diawasi orang itu ya. Oke. Kalau menurut Budi sendiri nih, hasil wawancara kita nih gimana nih tentang tanggapan mahasiswa-mahasiswa ITB? Ya langsung aja sih, paling oke sebenarnya KM gua waktu ngomong. Aduh, kok ada iklan di sini ya. Terjadi Iya. Terus. Iya kan semangat memberi. Oke. Spirit to give katanya kan. Sip, spirit to give tuh. Emang begitu emang diajarin kita di sana. 2SKS khususnya tentang kepahlawanan ya. Itu namanya PH 3003 ya. Oh, apa itu? Apa tuh? Pahlawan, PH itu kepahlawanan. Oh, boleh. Iya kayaknya seru juga ya tadi ngebahas masalah kepahlawanan ya. Iya, terus tadi ada juga yang dibilang apa untuk ingin yang bisa menginspirasi orang gitu ya. Berarti pahlawan itu kalau dia bilang adalah sesuatu yang bisa menginspirasi orang lain. Betul. Apa tuh kira-kira menginspirasi? Ya berarti dia melakukan sesuatu yang membuat orang lain jadi pingin, wah saya juga mau kayak gitu kali ya bisa dibilang ya. Kalau lo pengen orang terinspirasi lo karena apa? Karena apa ya? Karena semangat tuh. Semangat! Karena emang semangat itu sesuatu yang kita tularkan ke orang lain ya. Iya, sehebat apapun kita kalau nggak ada semangat ya kita nggak bisa ngasilin apa-apa gitu. Sip! Wah, bicara kita kayak udah makin seru aja ya. Tapi sepertinya ada yang mau lewat dulu nih. Jadi kita biarin dulu dia lewat, dan setelah itu kita kembali lagi ke Area BL Show. Di Area BL Show. Oke, balik lagi di Area BL Show. Jadi dari tadi kita udah ngomongin tentang Hari Pahlawan, kepahlawanan, dan juga kita lihat opini dari mahasiswa ITB sendiri, apa sih kepahlawanan itu? Tapi kelihatannya masih ada satu bangku kosong nih ya.
Jangan sampai nih malah jadi film horor ya, Iya, kan ada film bangku horor, kosong. bangku kosong. Wah, ntar satu ruangan sini kesurupan semua, kacau juga ya. Enggak. Nah, Oke. kayaknya biar lebih seru lagi nih, kita panggil salah satu bintang tamu lagi. Iya. Siapa nih kira-kira, Kalau Bel? yang kalau tadi si Budi ini yang sudah berjuang di bidang pendidikan, kalau yang bintang tamu kita berikut ini adalah seorang yang sudah berjasa dalam bidang keamanan, terutama keamanan kampus ITB kita tercinta. Wah, ini kayak sebenarnya orang sangat berjasa lah ya untuk kampus kita ini. Oke, jadi Oke, kita sambut aja Bapak Heri. Bapak Heri, weh. Wow. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak. Silakan Oke, duduk. silakan, Pak. Oke. Jadi, penonton, Pak Heri ini adalah mantan kepala kampus ITB. Kepala kampus, maaf. Kepala Satpam kampus ITB. Kepala kampus malah lain lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu, Bapak Heri kita bisa langsung menjelaskan aja mengenai pengalaman jadi Satpam ITB selama ini? Perlu saya jelaskan bahwa saya tercatat jadi Satpam ITB sejak 7 Januari 80 sampai dengan 18 Juni 2007. Wow, 27 tahun Bapak ini 27 tahun mengabdi berarti. ya kepada Nusa dan Bangsa dan ITB ini. Aplaus dulu lah ya untuk Bapak Heri ini. Oke, dan mungkin sejarahnya Pak dijelaskan tuh gimana gitu. Jadi mungkin sampai jadi kepala Satpam itu kan jabatan tinggi di Persatpaman ITB gitu. Saya menjabat kepala Satpam 2 kali. Wah, tapi sebelum itu perlu saya uraikan juga pengalaman dari awal sampai dengan tanggal 18 Juni 2007. Pertama saya 7 tahun jadi anggota, 2 tahun jadi wakil kepala regu, 2 tahun jadi kepala regu, terus 5 tahun jadi kepala Satpam. Setelah itu saya diberi tugas kalau istilah tentara itu di BKO kan ke proyek yang namanya tuh P2T, proyek pengembangan perguruan tinggi. Oh iya. Setelah itu 4 tahun saya diberi tugas untuk di bidang layanan darurat. Pada tahun 2005 ada pemilihan kembali kepala Satpam. Setelah melalui kompetisi saya terpilih kembali jadi kepala Satpam yang kedua kali dari April 2005 sampai dengan Juni 2007. Waduh, itu kayak cerita yang cukup panjang ya tentang perjalanan hidup Bapak Heri ini. Dan kalau selama dalam perjalanan itu ada kejadian yang itu nggak sih Pak? Kejadian Kendala-kendalanya kali ya, kendala-kendala dan masalah dari Bapak Heri ini. Menurut saya kalau mencintai pekerjaan, kendala itu dianggap tidak ada. Karena kita saya punya prinsip bahwa untuk bekerja adalah pertama niat, kedua ibadah, ketiga tujuan adalah mengharapkan gitu. Untuk menjadi seorang yang besar seperti Bapak Heri, mungkin sebaiknya kita mengikuti prinsipnya Bapak Heri tadi ya. Kalau prestasi Bapak selama ini apa Pak? Yang terutama prestasi yang besar lah ya. Yang besar lah ya, sampai Bapak jadi kepala Satpam itu pasti banyak dong. Oh tentunya, 27 tahun. Selain penangkapan pencuri di kampus, mungkin ada pendapat pimpinan yang dianggap sangat bersejarah bagi saya adalah dengan saya pada tahun 87 kira-kira saya menangkap gembong maling curanmor Bandung Utara. Sampai luka kayak gitu Pak? Lukanya sebesar itu ya Pak ya? Oh, itu sampai kena luka gimana Pak ceritanya? Pada saat penangkapan yang bersangkutan melarikan kendaraannya kencang dan saya menjambak jaketnya dari belakang karena kendaraannya kencang, jadi saya tergusur dari led mesin sampai ke tanjakan kayak ini. Wah, jauh banget. Jaket yang saya pakai itu robek sampai nembus. Waduh, luar biasa banget nih. Bapak Heri ini benar-benar pahlawan untuk kampus kita. Wah, tindakan heroik.